Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, sedangkan Jemaat Gereja Baptis Indonesia Betania yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita patut bersyukur oleh karena cinta kasih Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh bersama-sama beribadah bersembah sujud di hadapan hadirat Tuhan di dalam ibadah kita pagi ini. Meskipun kita terpisah di rumah kita masing-masing, tetapi kita dipersatukan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita dapat bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah ini. Kita angkat pujian kita saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kami serahkan tubuh, roh, jiwa kami ke dalam pimpinan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu di dalam ibadah kami. Kami bersyukur oleh karena cinta kasih Allah di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga sungguh pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama menghadap ke hadapan hadirat Tuhan di dalam ibadah kami. Kiranya Allah berkenan mengampuni segala kelemahan, dosa pelanggaran kami dan segala hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat Allah, sehingga sungguh pagi ini Tuhan kami beroleh kesempatan dan Allah layakkan kami untuk menaikkan seluruh kami, untuk menaikkan pujian kami, untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga dalam ibadah kami pagi ini Tuhan kami beroleh berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Mohon pimpinan Roh Kudus-Mu ya Bapa, kuasai kami semuanya,
Kuasai ibadah ini dari awal pertengahan sampai dengan akhir, sehingga kami beroleh kasih rahmat Tuhan dan memuliakan nama Tuhan senantiasa. Bersyukur untuk segala sesuatunya pagi ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami di dalam nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita kobarkan semangat kita untuk mengabarkan Injil. Kita angkat pujian kita, marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia. Mari sidang di tengah ibadah kita naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami bersama-sama jemaat Betania Sehabis Pikir menaikkan seluruh kami, syafaat kami ke hadapan hadirat Allah. Kami berdoa untuk kebutuhan gerejamu Tuhan. Engkau mengetahui keberadaan anak-anakmu, berkuasalah Engkau atas anak-anak Tuhan di gereja Betania ini. Berkati dengan kesehatan, kekuatan tubuh jasmani yang prima, sehingga kami boleh menghadapi segala tantangan saat ini, terutama untuk pandemi COVID-19. Kami beroleh kekuatan tubuh jasmani, kami tidak terpapar, dan kami tidak menjadi orang yang dapat menularkan juga. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai dengan saat ini. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan anak-anak Tuhan. Bila kiranya Engkau memberkati, sehingga dengan situasi kondisi perekonomian yang saat ini terganggu oleh karena pandemi ini, perekonomian setiap anak-anak Tuhan di gereja Betania peroleh kasih rahmat-Mu. Engkau memberkati pekerjaan anak-anak Tuhan di gereja Betania. Tuhan, bila kiranya jemaat-Mu terus peroleh pemeliharaan-Mu, peroleh kasih rahmat-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami tetap dapat survive di tengah situasi yang seperti ini. Kami juga menyerahkan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya segala pelayanan kami juga tetap dapat kami lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terlebih Tuhan, saat ini kami menyerahkan akan kebutuhan kami untuk memperoleh seorang hamba Tuhan yang dapat menjadi gembala sidang sepenuh waktu di gereja Betania. Berkenan Kau memberikan kepada kami Tuhan, melengkapi gereja kami dengan seorang gembala sidang. Biarlah kiranya panitia mimbar peroleh kasih rahmat-Mu, peroleh hikmat-Mu untuk dapat kami bekerja dengan baik, bekerja sesuai rencana dan kehendak Tuhan, sehingga rencana Allah untuk mengirimkan seorang hamba Tuhan yang melayani gereja-Mu peroleh kasih rahmat Allah dan boleh nyata dan terjadi.
Kami serahkan panitia perancang gereja, guru-guru sekolah minggu, pekerja, pelayan, dan seluruh jemaat Allah, proyek kasih rahmat Allah, sehingga dengan bagian kami masing-masing, kami dapat menggunakan pelayanan kami dengan baik. Kami dapat melengkapi tubuh Kristus di Gereja Betania dengan baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan Presiden Jokowi beserta wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang membantu akan Presiden kami Tuhan. Biarlah kiranya hikmat, kebijaksanaan, pimpinan penyertaan Tuhan menyertai, sehingga setiap kebijaksanaan yang diambil, setiap program yang diambil, istimewa di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini sungguh boleh dilaksanakan dengan baik, didukung oleh seluruh aparat di tingkat pusat sampai dengan daerah, dan juga dipatuhi oleh seluruh masyarakat di Indonesia ini. Kami serahkan sepenuhnya bangsa dan negara kami ke dalam tangan Bapa. Kiranya sungguh kasih rahmat Allah juga melawat bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami beroleh kasih rahmat-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Sepenuhnya kami serahkan syafaat doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama yang penuh kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 21 sampai 29 dan dari Filipi 1 ayat 27c. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, "Sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga." Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan, sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia, telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu, meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak, katanya, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus!" Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membajiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Filipi 1 ayat 20c. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin. Tiba saatnya kita memberikan sebagian berkat yang diberikan oleh Tuhan. Persembahan dan persepuluhan dapat dikumpulkan di kotak yang sudah disediakan di gereja atau bisa ditransfer di rekening yang tertera di layar. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa berada di tempat ini ya Tuhan, berkecukupan ya Tuhan, dan kami juga sudah memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Biarlah persembahan dan persepuluhan ini dapat digunakan untuk gereja-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saja sedang berdiri, kita angkat pujian ini dengan penuh semangat, penuh sukacita untuk persiapan hati dan pikiran kita mendengar firman Tuhan. Mari bekerja sekarang. Mari bekerja sekarang, mari
Salam, selamat berhari Minggu dan selamat berbakti bersama-sama. Saudara-saudara yang terkasih dari Gereja Baptis Indonesia Pengharapan Surabaya, demikian juga Gereja Baptis Indonesia Betania Surabaya. Kini saatnya kita akan merenungkan satu bagian-bagian firman Tuhan yang terkait dengan realita kehidupan kita pada saat ini. Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu Saudara pada masa pandemi ini telah mengalami kejenuhan hidup? Rasanya hidup ini juga menjadi sulit. Ya, nampaknya semua orang mengalami kondisi itu. Karena dalam masa pandemi ini berbagai macam sistem diluluh lantakkan, baik itu sistem ekonomi, perdagangan, perindustrian, politik, keamanan, ibadah berjamaah, dan berbagai macam lini kehidupan menjadi hancur. Tetapi ada satu atau dua hal yang Tuhan perkokoh, yaitu keluarga dan ibadah yang sejati. Ada banyak orang di tengah-tengah pandemi ini mengalami kesulitan, menjadi susah, menjadi menderita. Tetapi kita perlu tahu bahwa ada sebuah kekuatan sosial yang Tuhan anugerahkan kepada orang-orang percaya, yaitu persahabatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita akan merenungkan yaitu satu kekuatan yang ada dalam persahabatan. Dalam bagian firman Tuhan yang sudah tadi dibaca, yaitu dari kitab Roma pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Mari kita perhatikan ya, mari kita perhatikan, bisa melihat dalam tayangan, dalam ayat-ayat ini. Di situ kita menemukan ada banyak nama-nama. Salam diberikan. Dalam nama-nama ini menunjukkan adanya sebuah komunitas, adanya sebuah persahabatan yang bermakna. Mari kita akan lihat secara sekilas saja ya. Ayat yang pertama, di sana Rasul Paulus meminta supaya kita memberi perhatian terhadap Febe, seorang yang melayani Tuhan di jemaat yang ada di Kengkrea. Lalu di dalam ayat yang ketiga, ada Priscilla dan Aquila sebagai teman-teman sekerja dari Rasul Paulus yang telah mempertaruhkan nyawanya bagi Tuhan untuk Paulus ya. Lalu di dalam ayat yang kelima ada seorang yang dituliskan namanya di sana, yaitu Epenetus, seseorang yang dikasih oleh Paulus, dan itu adalah buah pertama dalam pelayanan pemberitaan Injil yang ada di Asia. Lalu dalam ayat yang ke-6 di sana ada salam yang ditujukan kepada Maria, seorang yang bekerja keras untuk jemaat yang ada di Roma. Lalu kita juga melihat di dalam ayat yang ke-7 salam yang ditujukan kepada Andronikus dan Yunias ya, seorang sebagai saudara-saudara sebangsa yang dikatakan di sana yang pernah dipenjarakan bersama-sama Paulus, menjadi kawan sepenjara ya dengan Rasul Paulus. Lalu di dalam ayat yang ke-8 di situ ditunjukkan salam kepada Ampliatus, orang yang dikasih Tuhan. Kalau nama ini disebut pasti ada maksud khusus. Lalu di dalam ayat yang ke-9 ada seorang yang disebutkan yang namanya Urbanus, teman sekerja kami, teman sekerja
Rasul Paulus. Lalu di dalam ayat yang ke-10 ada orang yang namanya disebutkan, yaitu Apeles, yang telah tahan uji ketika menghadapi berbagai macam godaan dalam imannya. Lalu juga di dalam ayat yang ke-12 disebutkan di sana salam kepada Trifena dan Trifosa, yaitu orang-orang yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan, ya. Dan masih ada nama-nama lain yang disebutkan, yang menunjukkan di sini ada sebuah hubungan, ada sebuah persahabatan, ada sesuatu yang sungguh ada arti-arti khusus di dalam hubungan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di sana, tadi ada istilah-istilah yang memaknai dalam persahabatan itu, diantaranya ada pernyataan memberikan bantuan kepada banyak orang. Ayat yang kedua, teman-teman sekerjaku, mereka yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku, telah bekerja keras untuk kamu, pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yang telah tahan uji dalam Kristus, yang telah bekerja dengan membanting tulang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah sebuah pernyataan yang terkandung dalam persahabatan, dalam sebuah kerjasama. Jadi dalam persahabatan di sini kita dapat memperhatikan ada kasih, ada perhatian, ada kawan, sekerja, sepanggilan, ada teladan, ada dorongan, ada kekuatan melalui persahabatan ini. Jadi dari sini mari kita tangkap bahwa persahabatan orang-orang percaya itu penting, perlu dibangun dalam rangka menghadapi hidup ini dengan berbagai macam tantangan yang ada. Di dalam Amsal pasal 17 ayatnya ayat 17 sampai 18. Perhatikan di sana ada satu bagian firman Tuhan yang bunyinya demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 di sana juga dijelaskan tentang indahnya sebuah persahabatan. Dikatakan Pengkhotbah 4 ayat 12 berbunyi, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. 3 tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita menangkap di sini bahwa Tuhan telah menyediakan hubungan sosial dalam persahabatan. Di sana ada kekuatan yang besar untuk menghadapi banyak hal dalam kehidupan ini. Saya bersaksi, ketika saya masih sekolah di tingkat pertama, saya punya sahabat karib 5 orang. Sesungguhnya yang paling dekat 3 orang, tetapi dalam belajar kelompok selalu 5 orang. Nah, di antara sahabat-sahabat karibku ini, disinilah kami nongkrong bersama, disinilah kami belajar bersama, disinilah kami ke warung bersama-sama, melakukan berbagai macam aktivitas bersama-sama. Dan di akhir pendidikan, lulusan, 4 besar orang-orang yang berprestasi
ada dalam kelompok ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Inilah manfaat dari sebuah persahabatan yang saling membangun. Ketika saya masih remaja gereja, saya punya 3 sahabat yang runtang-runtung ke gereja bareng, pelayanan bareng, bahkan tidur juga sama-sama, kunjungan pelayanan selalu bersama-sama. Dan sekarang 2 di antaranya menjadi hamba Tuhan. Sampai sekarang masih ada komunikasi. Jadi ada sebuah kekuatan dalam persahabatan. Istriku di masa pandemi ini punya grup video call. Dan setiap saat mereka bertemu, mereka bersendagurau, mereka saling memberikan informasi, mereka saling mendoakan, dan mereka saling merindukan. Nah, itu makna dari sebuah persahabatan. Di gereja kita ini, kalau kita perhatikan juga ada kelompok-kelompok persahabatan, ada komunitas-komunitas yang begitu kuat. Tak sebut saja, sebagian kecil aja, ada komunitas orang yang senior, orang yang sepuh di tempat ini. Ada Ibu PI, Ibu Sutiah, ada Ibu Siswati, ada Ibu Suyadi, ada Ibu Dolok, ada Ibu Mardianto, dan kawan-kawan yang lain. Setiap saat orang ini berkomunikasi, telepon, menelpon, lalu setelah bergereja sering pergi bersama-sama, dan mereka menjadi satu teman yang saling mengingatkan, yang saling menguatkan, yang saling mendorong satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu, dalam persahabatan, dalam sebuah komunitas ada kekuatan, ya, ada kekuatan. Dan gereja kita sekarang ini sedang membangun komunitas pemuritan yang diharapkan ketika dalam kelompok-kelompok pemuritan itu setiap saudara bisa berbagi suka duka, bisa berbagi pengetahuan-pengetahuan firman Tuhan, termasuk di dalamnya ketika ada persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini, saudara bisa berbagi di sana. Saya yakin sepenuhnya ketika orang hidup dalam persahabatan, ketika orang hidup di dalam sebuah komunitas yang membuka diri, yang care, maka tidak ada satupun kesulitan yang tidak bisa diatasi. Tidak ada satupun persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Dalam komunitas yang menghadirkan Tuhan, maka dalam keterbukaan itu segala sesuatu akan bisa dihadapi, dibicarakan, diselesaikan secara bersama-sama. Dengan demikian, ketika Bapak, Ibu, Saudara di tengah-tengah kesusahan pandemi COVID-19 ini, tapi Bapak Ibu membangun persahabatan, membangun komunitas, terus berkomunikasi dengan kawan-kawan, maka tidak ada persoalan yang berat dalam kehidupan ini. Pasti akan ada solusi melalui persahabatan itu. Jadi pesannya dari sini, ayo bangun persahabatan, miliki sahabat, bangun persahabatan atau komunitas itu, maknai persahabatan atau komunitas itu sebagai komunitas yang saling membangun. Pada akhirnya, mari kita akan baca bersama-sama kembali satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 17 ayat 17 dan 18 tadi. Seperti yang sudah ditayangkan di sini, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadilah sahabat
yang memberkati satu sama yang lain. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah bagian-bagian firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini memberikan sebuah pesan kepada kami, supaya kami hidup dalam persekutuan di dalam Tuhan, hidup dalam komunitas anak-anak Tuhan, hidup dalam persahabatan yang saling memperhatikan, yang saling menguatkan, membangun satu dengan yang lain. Sehingga ketika kami hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami tidak galau, tidak kesepian, tidak putus asa, karena ada kawan-kawan yang saling support satu dengan yang lain. Oh Roh Kudus, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan pagi ini. Kita akan baca. Ini aku Tuhan, semua milikku, ku persembahkan untuk ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan.
Bapak Ibu, ibadah sudah di penghujung. Mari kita akhiri dalam doa. Kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami melalui ibadah perjumpaan hidup kami dengan Engkau dan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih untuk perkenan-Mu, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Semuanya kami sambut dalam sukacita, rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan terus menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya kemenangan atas berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan di tengah-tengah dunia ini, di masa pandemi ini, akan kami kalahkan bersama-sama dengan Tuhan karena segala anugerah yang sudah Engkau curahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Amin. Tuhan memberkati.